Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Hipotesis dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sri Mulyati, MPD. Kami dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Veteran Bangun Nusantara, tahun akademik 2024. Anggota kelompok 2 yaitu yang pertama Budi Ari Wibowo, yang kedua Eva Putri Puspitasari, yang ketiga Haryati, yang keempat Widya Binti Solihah, dan yang terakhir Anina Zahra. Latar belakang dari makalah pemaparan kami hari ini yaitu penelitian penting dalam menghasilkan ilmu pengetahuan yang berguna. Rasa keingintahuan mendorong manusia untuk meneliti dan menjawab masalah secara sistematis. Dalam penelitian kuantitatif, merumuskan hipotesis penting karena merupakan alat untuk menguji teori dan mengembangkan pengetahuan. Namun, tidak semua peneliti, terutama pemula, mampu menyusun hipotesis dengan baik. Peneliti perlu memahami kriteria perumusan hipotesis, pola hubungan variabel, dan jenis-jenis hipotesis untuk melakukan penelitian yang efektif dan bermakna. Rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan hipotesis dalam penelitian? 2. Apa peran hipotesis dalam penelitian? Yang ketiga, apa saja karakteristik dari hipotesis dalam penelitian? Keempat, bagaimana mendeskripsikan hipotesis yang baik? Yang kelima, bagaimana cara menguji hipotesis? 6. Apa pentingnya hipotesis dalam proses penelitian? Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu apa saja jenis-jenis hipotesis yang ada dalam penelitian. Untuk paparan berikutnya yaitu tujuan penulisan yang akan disampaikan oleh Mbak Widya. Selanjutnya yaitu tujuan penulisan. Tujuan penulisannya yaitu pertama, untuk memahami definisi hipotesis dalam penelitian. Yang kedua, untuk mengetahui peran hipotesis dalam penelitian. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi karakteristik hipotesis dalam penelitian. Yang keempat, untuk menjelaskan ciri-ciri hipotesis yang baik. Yang kelima, untuk memahami metode pengujian hipotesis. Yang keenam, untuk mengetahui pentingnya hipotesis dalam penelitian. Yang ketujuh, yaitu untuk mengetahui jenis-jenis hipotesis dalam penelitian. Selanjutnya yaitu pengertian hipotesis. Hipotesis berasal dari bahasa Yunani hippo yang berarti di bawah dan tesis yang berarti pendirian atau kepastian. Dalam konteks ilmiah, hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang perlu dibuktikan kebenarannya. Setiap penelitian menghasilkan hipotesis yang dirumuskan dari pertanyaan penelitian berdasarkan teori yang relevan sebelum diuji dengan fakta-fakta empiris. Pada penelitian kuantitatif, hipotesis dirumuskan untuk diuji. Sementara pada penelitian kualitatif, hipotesis sering kali ditemukan dalam proses pengumpulan data. Hipotesis yang teruji dan konsisten dengan gejala yang diamati dapat berkembang menjadi teori ilmiah. Hipotesis ilmiah mencoba mengutarakan jawaban sementara terhadap masalah yang akan diteliti. Hipotesis menjadi teruji apabila semua gejala yang timbul tidak bertentangan dengan hipotesis tersebut. Dalam upaya pembuktian hipotesis, peneliti dapat saja dengan sengaja menimbulkan atau menciptakan suatu gejala. Kesengajaan ini disebut percobaan atau eksperimen. Hipotesis yang telah teruji kebenarannya disebut dengan teori.
Selanjutnya yaitu fungsi hipotesis. Fungsi hipotesis ada 3. Yang pertama yaitu memperkenalkan penelitian untuk berpikir dari awal suatu penelitian. Yang kedua, menentukan tahap atau prosedur penelitian. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu membantu menetapkan bentuk untuk penyajian, analisis, dan interpretasi data. Presentasi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mas Ari. Oke, kemudian materi selanjutnya adalah ciri-ciri hipotesis. Yang pertama, hipotesis hanya dinyatakan dalam bentuk pernyataan atau statement, bukan dalam bentuk kalimat tanya. Yang kedua, hipotesis harus tumbuh dari ilmu pengetahuan yang diteliti. Hal ini berarti bahwa hipotesis hendaknya berkaitan dengan lapangan ilmu pengetahuan yang sedang atau akan diteliti. Yang ketiga, hipotesis harus dapat diuji. Hal ini berarti bahwa suatu hipotesis harus mengandung atau terdiri dari variabel-variabel yang diukur dan dapat dibanding-bandingkan. Hipotesis yang tidak jelas pengukurannya, variabelnya akan sulit mencapai hasil yang objektif. Yang keempat, hipotesis harus sederhana dan terbatas. Artinya, hipotesis yang tidak menimbulkan perbedaan-perbedaan pengertian serta tidak terlalu luas sifatnya. Kemudian materi selanjutnya, hipotesis yang baik. Yang pertama, hipotesis harus menduga hubungan di antara beberapa variabel. Hipotesis harus dapat menduga hubungan antara dua variabel atau lebih. Di sini harus dianalisis variabel-variabel yang dianggap turut mempengaruhi gejala-gejala tertentu, dan kemudian diselidiki sampai di mana perubahan dalam variabel yang satu membawa perubahan pada variabel yang lain. Yang kedua, hipotesis harus dapat diuji. Hipotesis harus dapat diuji untuk dapat menerima atau menolaknya. Hal ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan data-data empiris. Yang ketiga, hipotesis harus konsisten dengan keberadaan ilmu pengetahuan. Hipotesis tidak bertentangan dengan pengetahuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam beberapa masalah, dan terkhusus pada permulaan penelitian, ini harus berhati-hati untuk mengusulkan hipotesis yang sependapat dengan ilmu pengetahuan yang sudah siap ditetapkan sebagai dasar, serta poin ini harus sesuai dengan yang dibutuhkan untuk memeriksa literatur dengan tepat. Oleh karena itu, suatu hipotesis harus dirumuskan berdasarkan dari laporan peneliti sebelumnya. Kemudian yang terakhir, hipotesis dinyatakan secara sederhana. Suatu hipotesis akan dipresentasikan ke dalam rumusan yang terbentuk kalimat deklaratif. Hipotesis dinyatakan secara singkat dan sempurna dalam menyelesaikan apa yang dibutuhkan peneliti untuk membuktikan hipotesis tersebut. Kemudian materi menguji hipotesis. Suatu hipotesis harus diuji berdasarkan data empiris yang dapat diamati dan diukur. Peneliti perlu mencari situasi empiris untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Setelah data terkumpul, peneliti harus menyimpulkan apakah akan menerima atau menolak hipotesisnya. Ada bahaya bahwa peneliti dapat cenderung membenarkan hipotesisnya karena dipengaruhi bias atau prasangka. Penggunaan data kuantitatif yang diolah dengan statistik dapat mengurangi bias ini, sehingga peneliti harus jujur, menghindari manipulasi data, dan mempertahankan integritas penelitian sebagai upaya
mencari kebenaran. Presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Eva. Baik, saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya. Materi selanjutnya mengenai peranan hipotesis dalam penelitian. Ada 4 peranan hipotesis dalam penelitian. Yang pertama, memberikan batasan dan memperkecil jangkauan penelitian. Yang kedua, memfokuskan perhatian dalam rangka mengumpulkan data. Yang ketiga, sebagai panduan dalam pengujian serta penyesuaian dengan fakta atau data. Yang keempat, membantu mengarahkan dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang diteliti atau yang diamati. Materi selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis hipotesis. Yang pertama yaitu ada hipotesis nol atau HO. Hipotesis nol atau HO adalah hipotesis yang menyatakan tidak adanya hubungan antara variabel independen atau variabel X dan variabel dependen atau variabel Y. Artinya dalam rumusan hipotesis yang diuji adalah ketidakberadaan variabel X yang mempengaruhi variabel Y. Contohnya, tidak adanya hubungan antara warna baju dengan kecerdasan mahasiswa. Untuk yang kedua, yaitu variabel kerja atau HI, adalah hipotesis yang menyatakan adanya hubungan antara variabel independen atau variabel X dengan variabel dependen atau variabel Y yang diteliti. Hasil perhitungan HI akan digunakan sebagai dasar pencarian data penelitian. Yang selanjutnya ada hipotesis deskriptif. Adalah dugaan terhadap nilai satu variabel dalam satu sampel walaupun di dalamnya bisa terdapat beberapa kategori. Hipotesis deskriptif merupakan jawaban sementara terhadap masalah deskriptif, yaitu yang berkenaan dengan variabel mandiri. Contoh hipotesis deskriptif yaitu HO, kecenderungan masyarakat memilih warna mobil gelap, dan HA-nya kecenderungan masyarakat memilih warna mobil bukan warna gelap. Untuk hipotesis yang selanjutnya yaitu ada hipotesis komparatif, adalah dugaan terhadap perbandingan nilai dua sampel atau lebih. Dalam hal komparasi ini terdapat beberapa macam, yaitu yang pertama ada komparasi berpasangan atau relate dalam dua sampel atau lebih. Dalam dua sampel atau lebih dari dua sampel atau K-sampel. Yang kedua, komparasi independen dalam dua sampel atau lebih dari dua sampel atau K-sampel. Contoh, sampel berpasangan komparatif dua sampel. Untuk HO-nya yaitu tidak terdapat perbedaan nilai penjualan sebuah dan sebelum dan sesudah ada iklan. HA-nya terdapat perbedaan nilai penjualan sebelum dan sesudah adanya iklan. Untuk sampel independen atau komparatif 3 sampel, HO-nya tidak terdapat perbedaan antara birokrat, akademisi, dan pebisnis dalam memilih partai. HA-nya terdapat perbedaan antara birokrat, akademis, dan pebisnis dalam memilih partai. Baik, yang selanjutnya ada hipotesis asosiatif, adalah dugaan terhadap hubungan antara dua variabel atau lebih. Hipotesis asosiatif merupakan salah satu dari macam-macam hipotesis. Untuk contohnya sendiri yaitu HO, tidak terdapat hubungan antara jenis profesi dengan jenis olahraga yang disenangi. Untuk HA-nya terdapat hubungan antara jenis profesi dengan jenis olahraga yang disenangi. Untuk yang selanjutnya ada hipotesis kerja. Adalah suatu rumusan hipotesis dengan tujuan untuk membuat ramalan tentang peristiwa yang terjadi apabila suatu gejala muncul. Hipotesis ini sering juga disebut hipotesis kerja. Biasanya makan rumusan pernyataan yaitu jika titik-titik maka titik-titik. Artinya jika suatu faktor atau variabel terdapat atau terjadi pada suatu situasi maka ada akibat tertentu yang dapat ditimbulkannya.
Contoh sederhananya yaitu jika sanitasi lingkungan suatu daerah buruk, maka penyakit menular di daerah tersebut tinggi. Untuk yang selanjutnya, yaitu ada hipotesis statistik. Hipotesis statistik atau biasa disebut hipotesis nol biasanya dibuat untuk menyatakan suatu kesamaan atau tidak adanya suatu perbedaan yang bermakna antara kelompok atau lebih mengenai suatu hal yang dipermasalahkan. Bila dinyatakan adanya perbedaan antara dua variabel disebut hipotesis alternatif. Contoh sederhana dari hipotesis nol atau hipotesis statistik yaitu tidak adanya perbedaan tentang angka kematian akibat penyakit jantung antara penduduk perkotaan dengan penduduk perdesaan. Untuk hipotesis yang terakhir yaitu hipotesis hubungan dan hipotesis perbedaan. Yaitu hipotesis dapat juga dibedakan berdasarkan hubungan dua perbedaan dua variabel atau lebih. Hubungan hipotesis berisi tentang dugaan adanya hubungan antara dua variabel. Misalnya, ada hubungan antara tingkat pendidikan dengan praktek kemiskinan, praktek pemeriksaan hamil. Hipotesis dapat diperjelas menjadi dua, yaitu makin tinggi pendidikan ibu, makin sering atau teratur pemeriksaan kehamilannya. Sedangkan hipotesis perbedaan menyatakan adanya ketidaksamaan atau perbedaan di antara dua variabel. Misalnya, praktek pemberian ASI ibu-ibu di Kelurahan X berbeda dengan praktek pemberian ASI ibu-ibu di Kelurahan Y. Hipotesis ini lebih dielaborasi menjadi praktek pemberian ASI ibu-ibu di Kelurahan X lebih tinggi bila dibandingkan dengan praktek pemberian ASI ibu-ibu di Kelurahan Y. Untuk yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan pada presentasi kali ini yaitu hipotesis berasal dari bahasa Yunani, yaitu hypo berarti di bawah dan tesis berarti pendirian atau kepastian. Secara umum, hipotesis digunakan dalam konteks kegiatan ilmiah yang mengikuti prinsip-prinsip berpikir yang sistematis, sadar, teliti, dan terarah. Dalam penggunaan sehari-hari, istilah hipotesa juga dikenal dengan istilah hipotesis tanpa perbedaan makna yang signifikan di dalamnya. Hipotesis merupakan jawaban awal terhadap rumusan masalah penelitian yang dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Namun jawaban ini bersifat sementara karena masih berdasarkan pada teori yang relevan, belum diperkuat oleh fakta-fakta empiris yang dikumpulkan melalui pengamatan dan penelitian lebih lanjut. Dengan demikian, setiap penelitian menyertakan hipotesis atau jawaban sementara yang kemudian akan diuji lebih lanjut untuk menentukan kebenarannya. Sekian presentasi dari kelompok 2. Bila ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.